Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Gumnadi Dewi Diantari, nomor absen 3 dari kelas 10 IPA 3 asal sekolah SMA Negeri 1 Kuta. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Berikut adalah cuplikan video yang saya sampaikan. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan level di tingkat harga tertentu. Nah, ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah 1. Harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta bertambah. Yang kedua, itu pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jika jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga tersebut mahal, maka tetap akan dibeli. Sebaliknya, jika tidak berselera terhadap suatu barang walaupun harga barang tersebut murah, tidak akan dibeli. Keempat, kualitas barang. Jika kualitas suatu barang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika kualitasnya jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Yang kelima, harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Misalnya, harga kopi lebih mahal dibandingkan harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh yang harganya lebih murah. Tapi sebaliknya, jika harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak permintaan atau pembelian. Ketujuh, ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harganya di masa yang akan datang akan naik. Ini adalah gambar kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Biasanya, kurvanya akan bergerak dari atas menuju ke bawah. Artinya, semakin tinggi suatu barang, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut semakin sedikit atau menurun. Adapun macam-macam permintaan, yaitu 1. Permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan dibagi menjadi 2, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Yang kedua, permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan konsumen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama permintaan individual dan yang kedua permintaan pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, adapun faktor penawaran yaitu 1. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi dan akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Yang kedua, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan akan mendapatkan laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usaha. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi yang termasuk ke dalam faktor non-ekonomi yaitu seperti bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Biasanya, kurva penawaran akan bergerak naik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar. Pasar dapat diartikan sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentukan harga,
Yang ketiga, fungsi promosi. Adapun macam-macam pasar, yang pertama menurut wujudnya ada pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Yang kedua ada pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar tetapi transaksi melalui alat komunikasi. Yang B, menurut barang yang akan diperdagangkan. Contohnya, yang pertama pasar barang konsumsi, yang kedua pasar barang produksi. Yang C, menurut luas jaringan distribusi. Contohnya, yang pertama pasar setempat, yang kedua pasar nasional, yang ketiga pasar regional, dan yang keempat pasar internasional. Yang D, menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian, 2. Pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, yang keempat pasar tahunan. Yang E, menurut organisasi strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna. Di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar, barang yang diperjualbelikan homogen. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar juga bisa disebut dengan harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Nah, sekian video yang saya jelaskan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.